Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min ibadihil mu'minina li ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu khalqihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu fi sabilillah li'ila'i kalimati. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salasatun tahta zillir rahman azza wa jalla yauma la zilla illa zilluh. Qila man hum ya Rasulullah? Qala wa man aktsaras salata alayya wa man ahya sunnati wa man farraja an makrubin min ummati. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan ini patut dan wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau sampai saat ini Allah masih cinta, Allah masih sayang kepada kita. Apa bukti cinta dan kasih sayangnya Allah kepada kita? Di mana pada kesempatan ini Allah kumpulkan kita di tempat yang teramat sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang teramat sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Quba 9 Al-Muhajirin. Ya, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia dan dimuliakan Allah ini, kiranya Allah jadikan kita sebagai insan-insan yang terus dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan takwa itulah yang akan menyelamatkan serta membahagiakan kita di dunia hingga sampai akhirat. Hadirin jamaah yang mulia dan dimuliakan Allah, melalui mimbar yang mulia ini saya ingin sampaikan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau baginda Rasul menjelaskan bahwa ada 3 golongan manusia yang nanti akan memperoleh naungan dari Allah pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada tempat untuk kita bernaung, tidak ada tempat untuk kita berteduh terkecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dijelaskan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kata beliau baginda Rasul, salasatun tahta zillir rahman azza wa jalla yauma la zilla illa zilluh. Ada 3 golongan manusia
yang nanti akan memperoleh naungan dari Allah pada hari kiamat. Yauma la zilla illa zilluh, di mana pada hari itu tidak ada tempat untuk kita berteduh terkecuali keteduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada hari ini jamaah sekalian, ketika nanti kita dikumpulkan di yaumul mahsyar, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga sampai manusia yang terakhir yang dilahirkan ke alam dunia, seluruhnya manusia tanpa berbusana. Bahkan pada ketika itu matahari berada di atas kepala kita 7 jengkal. Coba kita bayangkan para jamaah sekalian, matahari yang pada saat ini di dunia miliaran kilometer berada di atas kepala kita, begitu panasnya. Bagaimana nanti matahari ketika kita dikumpulkan di yaumul mahsyar berada di atas kepala kita 7 jengkal. Bahkan pada saat itu para jamaah sekalian, manusia memohon kepada Allah, ya Rabb, segerakan aku, masukkan aku dalam api neraka jahanam-Mu. Lantaran apa? Lantaran mereka tidak kuat menahan panasnya matahari. Padahal yang namanya neraka jahanam itu teramat sangat dahsyat panasnya para jamaah sekalian. Bahkan di dalam satu cerita ketika malaikat Jibril alaihissalam diperintah oleh Allah untuk membawa api neraka jahanam untuk diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam, datang malaikat Jibril menghadap malaikat Malik. Sesampai di hadapan malaikat Malik, kata malaikat Jibril, wahai Malik, aku diperintah oleh Allah untuk membawa api neraka jahanam. Sebesar apa ya Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Sebesar korma. Lalu apa kata malaikat Malik? Wahai Jibril, kalau seandainya aku berikan kau bara api neraka jahanam sebesar korma, kau taruh di atas permukaan bumi ini, niscaya 7 lapis bumi, 7 lapis langit, serta sisi alam semesta ini akan hancur dan binasa. Tapi mereka ketika dikumpulkan di yaumul mahsyar, mereka meminta kepada Allah, ya Rabb, segerakan aku, masukkan aku ke dalam api neraka jahanam-Mu. Lantaran begitu panasnya matahari para jamaah sekalian. Akan tetapi alangkah beruntungnya, alangkah bahagianya, ada 3 golongan manusia yang nanti akan memperoleh naungan dari Allah, yang pada hari itu tidak ada tempat untuk kita bernaung. Sahabat bertanya, qila manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasul? Orang yang memperoleh naungan nanti pada hari kiamat. Apa jawab baginda Rasul? Man aksarus sholata alayya. Yang pertama, orang yang banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling utama dan terutama di sisiku nanti pada hari kiamat adalah orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para hadirin jamaah sekalian, kalau kita ingin memperoleh naungan dari Allah nanti pada hari kiamat, aksiru bisolawati ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah oleh kamu sekalian membaca salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah sudah mengingatkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya Allah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu sekalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Allah berselawat kepada kita selaku hambanya? Tanzilur rahmah, akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa artinya malaikat berselawat kepada kita manusia? Wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Para malaikat-malaikatnya Allah akan mendoakan serta memberikan ampunan bagi orang-orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, para jamaah sekalian, orang yang nanti akan memperoleh naungan dari Allah pada hari kiamat, yaitu waman ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku, kata baginda Rasul. Man tamassaka bi sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka baginya nanti akan bersama-samaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyaknya sunnah baginda Rasul, ada satu sunnah yang teramat sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Majalisul ilmi, yaitu majelis ilmu. Kalau kita ingin memperoleh naungan dari Allah, kalau kita ingin memperoleh keteduhan dari Allah nanti pada hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada tempat untuk kita bernaung, maka hidupkan majelis-majelis ilmu para jamaah sekalian. Karena orang yang menghidupkan majelis ilmu, dia telah menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam salah satu hadisnya, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bi salatin baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wa saniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima wa salisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kata baginda Rasul, akan datang satu zaman bagi umatku di mana mereka akan jauh dari ulama, mereka akan jauh dari ahli fuqaha. Maka kalau kondisi umat sudah sedemikian, apa kata Rasulullah? Fayabtaliyahumullahu bisalasin baliyatin, Allah akan timpahkan 3 malapetaka baginya. Apa yang pertama? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan angkat keberkahan dari berbagai macam segi usaha, aktivitas dan rutinitasnya, tidak akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang jauh dari ahli fikih, orang yang jauh dari ulama, maka yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima, maka Allah akan kirimkan pemimpin yang zalim. Maka kita akan dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang zalim apabila kita jauh dari majelis-majelis ulama. Dan yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, ketika kita keluar dari alam dunia ini tanpa membawa iman para jamaah sekalian. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau kita keluar dari dunia tanpa membawa iman, maka kita akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan seseorang tidak dinilai pada saat ini. Kebahagiaan seseorang tidak dinilai dari pangkat, jabatan dan kedudukan, akan tetapi
kebahagiaan seseorang dinilai nanti tatkala kita menghadapi yang namanya sakaratul maut. Apakah kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah ataukah kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Oleh karena jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, jangan jauh-jauh dari majelis ulama. Dan yang ketiga, orang yang nanti akan memperoleh naungan dari Allah pada hari kiamat adalah wa man farraja an makrubin min ummati, yaitu orang yang menggembirakan umatku ketika umatku dalam keadaan kesulitan. Idkhalus surur fi qalbi mu'minan khairum min ibadati sitina sana. Siapa orang yang memberikan kebahagiaan kepada saudaranya yang beriman kepada Allah, maka dia lebih baik ibadah selama 60 tahun. Kalau kita ingin memperoleh naungan dari Allah, sayangi saudara-saudara kita, terlebih-lebih yang pada saat di dalam keadaan kesulitan. Sebagaimana yang saat ini terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang saat ini dibombardir oleh Zionis Israel. Kita tidak mampu membantu dengan tenaga, kita tidak mampu menghadapi Israel. Namun marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pada saat ini yang ada di Palestina, semoga Allah berikan kemenangan dan Allah berikan pertolongan, dan saudara-saudara kita yang gugur di medan perang, mudah-mudahan digolongkan orang-orang yang mati syahid dalam rangka lillahi kalimatillah. Karena kata baginda Rasul, siapa orang yang tidak mempunyai kepedulian terhadap saudaranya dalam keadaan kesulitan, laisa minna, dia bukan termasuk umatku. Nah, tiga inilah para jamaah sekalian, kalau kita ingin memperoleh naungan dari Allah nanti pada hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada tempat untuk kita bernaung. Yang pertama, perbanyak membaca sholawat. Yang kedua, hidupkan majelis ilmu. Dan yang ketiga, kita harus mempunyai kepedulian kepada saudara kita yang dalam keadaan kesulitan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu berada dalam naungan taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita akan memperoleh naungan dari Allah nanti pada hari kiamat, yang pada akhirnya kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatan as-samil alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillahil mahmud, al-malikil ma'bud, al-munsi minal adami ilal mawjud. Ahmadu subhanahu wa ta'ala wa rabbul wadud, wa asyhadu anna wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha min haulil yaumil maw'ud, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairul maulud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-muttasifi bil karmi wal jud, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bisan ila yaumil maw'ud. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah marakum bi amrin bada'a bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi. Faqala ta'ala fi kitabil karim,
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad waradallahu al khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar Utsmana wa Ali wa baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim qulubana wa sallim minal muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim ma yazkurukum wa qala yusrikum wa sallu min fadlatikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.